Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller, di mana filmnya bercerita tentang kelima orang yang sedang terjebak di dalam sebuah lift. Namun anehnya, satu persatu di antara mereka semua harus tewas mengenaskan entah oleh siapa. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Bowden yang sedang melakukan pekerjaannya terhadap seorang wanita tua yang baru saja bunuh diri dengan melompat dari atas sebuah gedung. Tapi sebelum itu, mari gua perkenalkan terlebih dahulu kepada seorang pria bernama Ramirez, di mana dirinya merupakan seorang petugas keamanan gedung yang begitu religius. Dikarenakan dahulu, sang ibu sempat berkata kepadanya bahwa iblis selalu merasuki tubuh manusia agar bisa menghukum manusia berdosa itu sendiri. Sedangkan di lantai bawah, terdapat kelima orang asing yang sedang masuk ke dalam sebuah lift yang berada di gedung yang sama dengan tempat kejadian perkara, di mana kelima orang itu terdiri dari Tony, Ben, Vince, Sarah, juga seorang wanita tua. Tapi beberapa lama kemudian tiba-tiba saja lift yang mereka naiki berhenti secara mendadak, yang tentu saja membuat mereka ketakutan. Namun beruntungnya kepala keamanan gedung bersama dengan Ramirez menyadari hal tersebut dan segera mencoba membantu kelima orang itu. Namun sayangnya mereka hanya bisa berkomunikasi satu arah saja, sehingga mereka berdua hanya bisa berbicara lewat pengeras suara, tapi tidak bisa mendengar suara dari kelima orang itu. Mereka pun mencoba mencari cara dengan menghidupkan ponsel masing-masing, namun sayangnya usahanya itu terasa sia-sia saja. Sehingga mau tidak mau mereka hanya bisa berdiam diri saja menunggu bantuan dari petugas keamanan gedung. Tapi tiba-tiba saja lampu lift padam dengan sendirinya. Juga anehnya Ramirez melihat dari arah CCTV, terdapat wajah menyeramkan yang muncul dari arah monitor. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika lampu sudah menyala kembali, Sarah tiba-tiba mengalami luka di bagian punggungnya, yang tentu saja membuat mereka semua kebingungan, apalagi di saat Sarah mengatakan bahwa sepertinya Vince adalah orang yang melakukannya. Itu dikarenakan Vince adalah satu-satunya orang yang berada dekat dengan Sarah, yang tentu saja membuat mereka semua beradu argumen mencari siapa pelakunya. Ramirez kemudian memberitahu temannya tentang apa yang dilihatnya dari CCTV, tapi lagi-lagi temannya itu tidak mempercayai hal tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka berdua menghubungi kantor polisi terdekat. Lalu datanglah detektif Bowden dan segera melakukan penyelidikan, juga meminta pemadam kebakaran untuk datang secepatnya. Juga tak lupa Bowden memeriksa daftar tamu gedung, tapi di saat mereka kembali ke dalam ruangan, tiba-tiba saja lampu lift mati kembali, dan ketika menyala, Vince sudah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, dengan goresan pecahan kaca di lehernya, yang tentu saja membuat mereka semua kebingungan. Tapi kejadian mengerikan belum berhenti sampai situ saja. Di saat tim petugas keamanan mengirim seorang petugas bernama Dwight untuk memperbaiki lift, tiba-tiba saja Dwight diserang oleh sekawanan burung-burung entah dari mana, yang membuat dirinya terjatuh dari atas. Apalagi di saat Bowden melihat daftar tamu gedung, hanya terdapat 4 orang saja yang namanya tertulis di dalam daftar tamu, yaitu Sarah, Ben, Vince, juga si wanita tua yang dianggap Ben bernama Jankowski. Yang tentu saja hal itu membuat Bowden merasa curiga dengan Tony, karena namanya tidak ada di dalam daftar tamu. Lalu beberapa lama kemudian setelah Bowden menelusuri lebih lanjut tentang kelima orang itu, ternyata Vince adalah seorang penjual kasur yang telah menipu banyak orang. Juga di saat mereka memeriksa rekaman CCTV, Bowden melihat si wanita tua sempat mencuri dompet seseorang di dalam gedung itu. Tapi di saat yang bersamaan lampu lift mati kembali,
Dan ketika menyala, si wanita tua sudah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, digantung dengan kabel listrik. Hal itu tentu saja membuat mereka bertiga ketakutan, sehingga terjadilah perdebatan, tapi beruntungnya Bowden berhasil menenangkan mereka semua. Bowden juga pada akhirnya mengetahui bahwa Sarah adalah seorang istri dari pemilik gedung. Juga tujuan kedatangannya ke gedung tersebut adalah untuk mengurus kasus perceraiannya. Dikarenakan menurut data yang telah diterima oleh Bowden, Sarah telah menikah beberapa kali hanya untuk mengambil harta warisannya saja. Bowden juga menemukan data tentang Ben, bahwa ternyata Ben adalah orang yang pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pria menggunakan pemukul baseball sampai koma. Tapi dugaan Bowden kepada Ben segera terbantahkan di saat itu juga. Di saat lampu lift mati kembali dan ketika menyala, Ben sudah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Sehingga terjadilah perdebatan di antara Tony juga Sarah. Mereka menuduh satu sama lain atas pembunuhan tersebut. Sementara Bowden yang melihat dari ruang keamanan segera menenangkan mereka berdua. Tapi lampu lift tiba-tiba saja padam dan ketika menyala, Sarah sudah ditemukan dalam keadaan terbaring di bawah lantai dengan goresan pecahan kaca yang berada di lehernya. Lalu beberapa lama kemudian datanglah seorang wanita muda dan berkata kepada Bowden bahwa Tony adalah tunangannya yang sedang melamar pekerjaan di gedung tersebut. Bowden juga merasa kebingungan setelah mengetahui bahwa nama lengkap dari Tony adalah Tony Jankowski. Sehingga Bowden yang awalnya merasa bahwa nama itu adalah milik si wanita tua, pada akhirnya mengetahui bahwa satu-satunya orang yang belum menuliskan nama di dalam daftar tamu gedung adalah si wanita tua itu sendiri. Hal itu juga terbukti di saat si wanita tua bangkit dari kematiannya begitu saja, dengan matanya yang sudah hitam pekat, sehingga apa yang telah dikatakan Ramirez selama ini benar adanya, bahwa iblis selalu merasuki tubuh manusia untuk menghukum manusia itu sendiri sebelum mengambil jiwanya. Seketika itu juga di saat Tony merasakan bahwa kematiannya sudah berada di dekatnya, Tony mengingat kembali kejadian masa lalunya, di mana pada saat itu Tony yang sedang mengendarai sebuah mobil mencoba mengambil bir yang terjatuh. Tapi hal itulah yang membuat Tony menabrak mobil lain, yang membuat kedua orang harus tewas di saat itu juga. Tony yang merasa kebingungan pada saat itu, kemudian menuliskan permintaan maaf di atas sebuah kertas sebelum akhirnya kabur dari sana. Tony yang merasa bersalah atas dosa-dosanya selama ini, kemudian berkata kepada iblis untuk segera membawanya pergi karena dirinya merasa berdosa atas kejadian tabrak lari tersebut. Tapi hal itu malah membuat iblis marah, yang membuat lift tiba-tiba saja terjatuh kembali hampir menabrak lantai paling bawah. Dan oleh karena itu alat komunikasi milik Dwight terjatuh dari atas. Sehingga Tony bisa berterus terang kepada Bowden bahwa 5 tahun yang lalu, dirinya telah menabrak seorang ibu juga anaknya dalam kecelakaan tabrak lari yang sampai sekarang polisi belum menangkapnya atas kejadian tersebut. Apalagi di saat Tony mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan I'm so sorry. Hal itu malah membuat Bowden menyadari bahwa selembar kertas yang ia pegang selama ini adalah milik Tony yang telah menabrak istri dan anaknya pada saat itu. Sedangkan iblis yang mendengar pengakuan dosa dari Tony malah merasa kesal atas hal itu, lalu menghilang secara tiba-tiba, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa iblis tersebut sangat suka sekali dengan jiwa-jiwa yang kotor. Tapi dikarenakan Tony sudah merasa bersalah atas dosa-dosanya, maka pada saat itu juga iblis segera pergi dari sana. Karena seperti apa yang telah dikatakan oleh Ramirez sebelumnya, bahwa iblis sangat menginginkan orang-orang mati dalam keadaan jiwa yang kotor. Dan setelah itu petugas pemadam kebakaran berhasil membuka pintu lift dan segera membawa Tony ke tempat yang lebih aman bersama dengan Bowden. Tapi di tengah perjalanan, Bowden mengatakan kepada Tony kalau 2 orang yang telah ia tabrak saat itu adalah istri dan anaknya. Bowden juga mengatakan
bahwa dirinya sama sekali tidak dendam, malahan ia sudah memaafkan Tony atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Bowden kepada Tony di akhir film membuktikan tentang cerita akhir dari ibunya Ramirez, bahwa jika memang iblis itu nyata, maka Tuhan pasti juga nyata. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa terhibur atas alur cerita yang gua buat, silakan untuk klik tombol subscribe di bawah. Juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Gua Zul, dan bye-bye.